Halo guys, baik lagi Uji. Di konten sebelumnya kita sudah bahas agnostik. Pembahasannya tidak berhenti di sana, karena kalau kita melihat ke masa lalu, ada beberapa tokoh dan cara berpikirnya secara alamiah sejalan dengan sikap itu. Mereka tidak memakai istilah agnostik, tapi cara mereka melihat dunia cocok sekali, tidak so tahu, selalu meriksa, dan berani mempertanyakan. Ini penting di dunia sekarang karena informasi terlampau banyak. Kadang-kadang kita tidak sadar sedang mengikuti alur yang salah. Kita merasa yakin hanya karena sudah terbiasa, padahal pikiran kita harus ditempa bukan dimanjakan. Kita harus berani menantang pemikiran kita sendiri, berdialog bukan untuk menang, tapi supaya pikiran kita ditempa realitas. Tokoh pertama ada Piro. Tenang dalam ketidakpastian. Hati-hati dalam menilai apa yang terlihat. Piro mau memulai dengan pertanyaan paling dasar, apa kita benar-benar tahu? Menurut Piro, pertama, pandangan kita bisa salah. Apa yang kita lihat tidak selalu seperti yang sebenarnya. Dua, pendapat kita berubah-ubah. Hari ini yakin, besok goyah lagi. Tiga, setiap klaim selalu bisa dibantah. Itu kenapa Piro memilih epoke. Menahan penilaian sampai ada bukti yang benar-benar kuat. Nilai besar Piro, kita tidak punya kewajiban untuk selalu punya jawaban. Kadang yang kita butuhkan berhenti sejenak, melihat sesuatu apa adanya, tanpa buru-buru menyimpulkan. Lalu ada Socrates. Keberanian mengakui ketidaktahuan. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Socrates berbeda dengan Piro. Socrates tidak diam, tapi aktif bertanya dan menguji setiap klaim. Metodenya sederhana. Tanya, uji, bongkar, ulangi lagi. Setiap perasaan tahu diuji sampai terlihat rapuhnya. Socrates menunjukkan bahwa kesadaran tidak tahu adalah awal kebijaksanaan. Ini bukan merendahkan diri, ini justru membebaskan. Begitu sadar tidak tahu, kita lebih jujur, lebih terbuka, tidak mudah terjebak dogma atau keyakinan warisan. Tokoh berikutnya ada Ibrahim. Pencarian yang jujur dan tidak takut salah. Abraham tidak mulai dari doktrin jadi. Abraham mulai dari pengamatan dan pertanyaan. Dia uji. Bulan, tenggelam. Bintang, tenggelam. Matahari, tenggelam. Semua yang berubah, disingkirkan. Sampai tersisa sesuatu yang tidak mungkin hilang. Logikanya sederhana. Yang berubah tidak mungkin yang tertinggi. Abraham melakukan skeptisisme murni, menghapus satu-satu yang tidak layak, meski itu keyakinan umum. Ini bukan dogma, ini pencarian jujur. Ini skeptisisme yang diarahkan ke kebenaran. Bukan sekadar meragukan untuk meragukan. Tiga tokoh ini dari dunia yang berbeda, Yunani skeptis, Yunani dialogis, tradisi Semitik. Piro mengajarkan ketenangan dalam tidak tahu, Socrates mengajarkan kerendahan diri untuk bertanya, Abraham mengajarkan keberanian meninggalkan yang tidak layak. Tiga jalan berbeda, satu nilai yang sama. Berpikir jernih tanpa tergesa-gesa merasa tahu. Ini fitrahnya manusia, penuh dengan pertanyaan. Sama seperti anak-anak. Kebenaran tidak lahir dari keyakinan buta, tapi dari keraguan yang jernih. Bukan menolak kebenaran, tapi menolak merasa tahu sebelum memeriksa. Ya, itu saja. Sedikit pesan untuk kita yang sedang mengalami musibah. Dalam Upanishad, dunia selalu berubah, musibah bukan akhir, ini bagian dari siklus alam. Dalam Tao Te Ching, alam berjalan apa adanya, tidak punya niat menyakiti.
kita hanya sedang berada di arusnya. Analekta, lunyu, orang bijak menyiapkan diri sebelum kesulitan datang, dan saat sudah terjadi, hal terbaik adalah tetap jernih dan saling bantu. Walau keadaan berat, jernihkan pikiran, kuatkan hati. Mungkin kita tidak tahu semua jawabannya, tapi kita bisa hadapi sama-sama. Sayangi lingkungan, komen, subrik,